Halo, perkenalkan nama saya Rosalia Vanessa dengan NIM 721141904. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab 8, informasi dalam praktik. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, D. Ronald Daniel dari Mickey and Company memperkenalkan istilah CSF atau Critical Success Factor atau faktor penting penentu keberhasilan. Dalam industri asuransi, CSF diidentifikasi sebagai pengembangan personal manajemen agen, pengendalian personal administrasi, dan inovasi dalam rangka menciptakan produk-produk yang baru. Selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang ada dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Figur 8.1 adalah sebuah sistem pemrosesan transaksi. Selanjutnya, tinjauan sistem data. Unsur-unsur lingkungan meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen arus data menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya. Figur 8.2 adalah diagram konteks sistem distribusi. Selanjutnya, subsistem utama dari sistem distribusi. Maksudnya adalah subsistem ditentukan melalui kotak-kotak tegak yang diberikan nomor pada figur 8.3. Subsistem pertama berhubungan dengan pemenuhan pemesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesanan gantian persediaan dari pemasok, dan yang ketiga adalah dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Figur 8.3 diagram nomor 0 sistem distribusi. Selanjutnya, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. 1. Sistem entry pemesanan atau order entry sistem memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua, sistem persediaan atau inventory sistem memelihara catatan persediaan. Yang ketiga, sistem penagihan atau billing system membuat faktur pelanggan. Yang keempat, sistem piutang dagang atau account receivable system menagih uang dari pelanggan. Yang figur 8.4 adalah perluasan dari sistem nomor 1. Sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem pembelian atau purchasing system menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan atau receiving system menerima persediaan, dan sistem utang dagang atau accounts payable system melakukan pembayaran. Figur 8.5 adalah diagram nomor 2 sistem yang memesan persediaan pengganti. Selanjutnya, sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau general ledger system adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara bergabungan. File yang membuat data akuntansi yang telah digabungkan itu adalah buku besar atau general ledger. Terdapat dua subsistem yang terkait, yaitu yang pertama, sistem memperbarui buku besar atau update general ledger system akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan transaksi ke dalam buku besar. Yang kedua, sistem pembuatan laporan manajemen atau prepare management report system menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Selanjutnya, menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Bukanlah suatu kebetulan bahwa sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Fondasi ini mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, sistem informasi organisasi. Area-area bisnis, perusahaan keuangan, sumber daya manusia, layanan, informasi manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi ditambah data dari sumber-sumber yang lain.
untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Figur 8.6, diagram nomor 3, sistem yang menjalankan proses buku besar. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran adalah sebuah informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan, terdiri dari model bauran pemasaran, input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem input. Setiap subsistem input memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting dalam bauran pemasaran. Yang pertama, bauran pemasaran marketing mix atau marketing mix. Yang kedua, subsistem produk atau produk subsistem. Yang ketiga, subsistem lokasi atau place subsistem. Yang keempat, subsistem promosi atau promotion subsistem. Yang kelima, subsistem harga atau price subsistem. Yang keenam, subsistem bauran integrasi atau integrated mix subsistem. Subsistem input, sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system adalah mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Selanjutnya, sistem informasi sumber daya manusia dan manufaktur. Sistem informasi daya manusia atau human resource information subsystem memberikan informasi kepada manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem informasi manufaktur atau manufacturing information subsystem memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan operasi manufaktur perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan atau financial information subsystem memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau AIS adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dipergunakan pula istilah sistem pendukung atau Executive Support System atau SSS. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CMR adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus, karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan baru. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya-upaya untuk memahami para pelanggannya, sehingga kebutuhan mereka akan dapat dipenuhi dan mereka akan tetap setia kepada perusahaan. Selanjutnya, data warehousing. Karakteristik data warehouse. Istilah data warehouse atau gudang data telah diberikan untuk menjelaskan penyimpanan data yang dimiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas penyimpanannya sangat besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambah catatan-catatan baru, bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Yang keempat, data sepenuhnya dipergunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Selanjutnya, sistem data warehousing. Figur 8.13, model sistem data warehousing. Selanjutnya, bagaimana data menyimpan dalam tempat penyimpanan gudang data. Seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan dalam satu lokasi, yang biasanya berbentuk sebuah tabel. Data tersebut meliputi data pengidentifikasian, seperti nomor pelanggan, data deskriptif, seperti nama pelanggan, dan data kuantitatif seperti penjualan bulan ini. Dalam tempat penyimpanan data warehouse, terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel-tabel terpisah. Tabel data akan digabung untuk menghasilkan suatu paket informasi. Yang pertama, tabel dimensi. Yang kedua, tabel fakta.
Yang ketiga, paket informasi. Yang keempat, skema bintang. Selanjutnya, penyampaian informasi dan OLAP. Penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. OLAP. 1 adalah segala jenis perangkat lunak dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Pembuat laporan, paket query, basis data, dan model-model matematis semuanya dapat digunakan. Terdapat 2 pendekatan untuk OLAP. Yang pertama, ROLAP atau Relational Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. Kedua, MOLAP atau Multidimensional Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Selanjutnya, data mining atau penambangan data. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikan dengan cara yang dapat dipahami sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Terdapat 2 cara dasar melakukan data mining. Yang pertama, verifikasi hipotesis, mengasumsikan bahwa sebuah bank telah memutuskan untuk menawarkan reksadana kepada para nasabahnya. Kedua, penemuan pengetahuan. Sistem data warehousing menganalisis sistem tempat penyimpanan data warehousing, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Selanjutnya, menempatkan data warehousing dalam perspektif. Kebutuhan akan data warehousing selalu ada sejak dulu, namun teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukungnya baru tersedia dan terjangkau belakangan ini. Ketika teknologi mampu mengejar permintaan, beberapa pencapaian yang dramatis pun berhasil dilakukan, seperti cara baru penyimpanan data dalam paket-paket informasi yang memungkinkan dilakukannya analisis data dengan cara yang praktistik terbatas, dan OAuth yang memungkinkan diambilnya data dengan cepat. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.